Gini loh Mbak, kalau sampean tanya masalah visa, mending ketemu. Jadi sampean bawa paspor, bawa kontrak kerja, bawa e-visanya sampean kayak gitu. Atau kalau enggak sampean foto. Kalau hanya ngomong kayak gini, sampean aja bingung gimana saya menjawabnya. Hmm. Ini Lihat dulu visa, yang terpenting itu visa sama paspor. Habis paspor kapan? aku tuh udah bikin paspor saya, tapi tuh aku nggak ngecek itu mau ngecek visa. Aku udah bikin paspor baru. Halo? Oke, teman-teman, ternyata ini reconnection ya. Jadi teman-teman siapapun yang tanya masalah visa ya, kadang komen terus bukannya saya nggak mau bales. Mending kalau tanya masalah visa overstay ataupun kapan jutking, terus aku harus kapan renew paspornya, mending ketemu kayak gitu ya, bawa paspor, bawa kontrak kerja, bawa e-visa kayak gitu, biar saya itu bisa agak membaca situasi dan kondisinya, terus harus menjawab seperti apa itu biar saya tahu kayak gitu. Kalau hanya seperti ini kan hanya meraba-raba, kayane lambaknya sendiri aja bingung, terus aku kudu kon jawab piye kayak gitu kan, takutnya salah ngasih jawaban, kalau ya malah repot nantinya begitu teman-teman ya. Jadi siapapun yang kepengen extend visa silahkan aja. Bagi teman-teman yang habis renew paspor terus visanya nggak genep 2 tahun, silahkan untuk extend visa ya. Untuk extend visa persyaratannya tinggal siapin aja fotokopi paspor yang baru, isi formulir 988A, fotokopi kontrak kerja, fotokopi Hongkong ID, dan surat rekomendasi atau surat keterangan alasan extend visa dari majikan kayak gitu ya. Jadi alasannya opo? Alasannya ya selepas renew paspor untuk melengkapi visa sampai komplit 2 tahun kayak gitu alasannya. Jadi itu harus ada tanda tangan dari majikan, surat rekomendasi atau support letter, biasanya disebut support letter. Saya tak ngombe saya, ini ada es lemon tea lemongja. Jadi like, pikirannya ruwet, pikirannya semrawut, jadi ngomongnya mulai belepotan, itu berarti koneknya nggak jalan, sinyalnya nggak jalan kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman siapapun dalam waktu 1 tahun selepas renew kontrak atau ganti majikan, dalam waktu 1 tahun teman-teman tuh harus wajib jutking. Nah, kapan waktu yang tepat untuk jutking? Anytime, kapan aja, yang penting tidak lebih dari 1 tahun ya, tidak lebih dari 1 tahun selepas kita turun visa dari ganti majikan atau selepas 1 tahun kita habis renew kontrak kayak gitu. Bagi teman-teman yang datang dari Indonesia atau mungkin terminate atau putus kontrak, datang dari Mako, itu nggak perlu jutking kayak gitu ya, karena sudah jutking kayak gitu. Jadi ini mbaknya kayaknya sudah WA ke saya, jadi tak lihat ya dulu. Nah, oh ini berarti paspornya itu Koge, good for single journey to Hong Kong. Oh ini pas habis renew paspor harusnya extend visa mbaknya, ini ternyata lupa nggak extend visa kayak gitu. Habis kontraknya itu bulan 5 tahun 2024, setahun lagi habis. Terus harusnya mbaknya ini oke, berarti saya tahu ini masalahnya di mana. 1, 2, 3 kita kasih jawaban sama mbaknya. Halo mbak. Ayo saya. Ya, saya tahu ini. Berarti sampean itu kemarin habis renew paspor nggak extend visa kan? Sampean tinggal datang ke imigrasi, terus ajak majikan biar sampean nggak gemetar, nggak takut, soalnya harus ada surat keterangan dari majikan bahwa selama sampean dari bulan 12 tahun 2022 sampai sekarang bulan 7, sampean itu masih kerja sama majikan, melanjutkan kontrak, cuma lupa tidak extend visa. Itu nggak ada masalah, nggak begitu berat, karena kan sampean masih
di rumah majikan kayak gitu. Cuma persyaratannya nanti sampean bawa paspor, kontrak kerja, bukti tanda tangan tiap bulan gajian itu, terus fotokopi kontrak, fotokopi paspor, fotokopi Hong Kong ID sama fotokopi e-visa. Itu aja udah selesai nanti. Sama ngisi form Kalau surat 988A. Kenapa? Kalau surat yang dari majikan itu, majikan harus nulis apa sih? Makanya majikan suruh ikut aja ke imigrasi. Nanti selepas nulis surat, nanti majikan boleh pergi. Masalahnya bos aku tuh kerja, sesok aja. Kalau nggak sesok ya sok mben, Senin sampai Jumat. Datang ke Masalah bosku kan, kok pirangnya mana? Gak tau nih rumah. Yo kan ini masalah nyawa sampean toh. Kalau enggak sampean ya tanya ke agen, suruh nemenin agen, nanti nulisnya bagaimana, majikannya suruh agen yang bantu nulis, tinggal majikan tanda tangan. Yang penting kan bayar. Kalau majikan nggak mau repot. Bayarnya piro kan setiap agen kan beda-beda kayak gitu. Bayar agensi gitu. Iya no. Kan harus pakai jasa agen. Jadi kan perlu surat dari majikan. Kalau memang majikan nggak mau datang, sibuk kayak gitu ya wes bayar aja no. Nanti suruh agen bantuin nulis, terus tinggal majikan tanda tangan gitu aja. Terus sampean nanti ke imigrasi ditemani sama agen kayak gitu. Yo, begitu mbak. Soalnya aku udah telepon saya. Kemarin saya telepon agen kan saya. Terus? Agensi ngomongnya dulu. Kamu minta sama bos kamu lo numpangin malah gitu nih. Ya soal gini aja sampean ngomong gini, suruh bos sampean yang telepon. Iki pembantuku lali nggak extend visa selepas renew paspor, bantuan kayak gitu. Nanti bayarnya piro kayak gitu. Coba suruh tanya gitu ya. Soalnya agen kalau nggak dibayar ya nggak mau mbak. Soalnya kan ekstra butuh tenaga itu kayak gitu. Tapi kalau mau dibayar, kalau mau ngasih duit ke agen ya pasti dibantulah kayak gitu. Karena harus ada karena majikan nggak bisa datang ya diwakilkan sama agen. Tapi tetap harus dapat harus minta surat tanda tangan penjamin dari majikan kayak gitu. Dari sampean tinggal bawa paspor baru, paspor lama, kontrak kerja, e-visa, semuanya difotokopi sama bukti tiap bulan gajian. Tiap bulan ada gajian tanda tangan nggak? Ada. Nah itu semua dibawa terus difotokopi semuanya. Nah itu nanti sebenarnya majikan itu cuma nulis surat aja bahwa pembantuku masih kerja sama saya kayak gitu kan. Terus habis visanya bulan 12 tanggal piro kemang tahun 2022 karena paspornya expired. Nah sekarang sudah renew paspor tapi lupa tidak extend visa. Terus sekarang mau extend. Tangan boleh, ketik boleh, Inggris boleh, Cina boleh, yang penting majikan sampean yang tanda tangan. Yes, betul, makanya lo enak iku majikannya sampean sing moro sama sampean, terus nanti suruh nulis apa, bagaimana nulisnya, nanti kan otomatis dari imigrasi kan ngasih tahu ke majikan, tinggal majikan nulis terus tanda tangan, kalau udah oke, tinggal nunggu majikan boleh pergi, kayak gitu aja sih. Langsung jadi apa mau berminggu-minggu? Langsung jadi, bayar 230 kalau proses sendiri. Kalau pakai agent ya nggak tahu, ada yang nyampe 600, 800, 1000 kayak gitu. Iya, kalau proses sendiri cuma 230 bayar visa gitu. Paling butuh waktu majikan sampean setengah jam lah selesai. Yang penting sampai tinggal nunggu panggilan itu paling 1 jam atau 2 jam kalau pas waktu makan siang. Kalau sampai bisa datang pagi ya jam 9 itu paling nanti jam 12 selesai gitu. Majikan paling datang gimana? Yeah. Kalau misalnya Sabtunya ke sana bisa nggak kira-kira? Sabtu bisa tapi harus pagi soalnya Sabtu setengah hari toh. Pokoknya sampai jam 9. Mana rumahnya? Taipo, numpak pesawat no. Lah piye wong adoh kok. Aku tuh lihat sambil di YouTube sama di itu
Google. Google. Oh iya. Biar Oh, sampean. soalnya ini case-nya kan beda-beda kayak gitu kan. Jadi kalau surat yang terlambat extend visa itu majikan harus nulis kayak gitu. Kalau sampean belum terlambat, saya ada formnya. Selepas renew paspor, sampean langsung ke imigrasi untuk extend visa bagi yang tidak terlambat loh ya. Itu saya ada formnya karena kan udah paten. Lah kalau ini sampean kan terlambat, case-nya beda kayak gitu loh. Jadi terlambatnya berapa lama, karena apa, terus kerjanya jobnya jaga apa, itu kan. Nah itu Saya kan nggak bisa bantu ya. aku bayar bantu aku lah, aku bantu sampah ini larang mbak bayari. Ayo, sama dampingnya cong. Aku dampingin bisa, cuman majikan harus tetap nulis surat. Majikan suruh nulis. Yuk, aku akun majikanku tak nulis surat tanda tangan sama ngancani aku kok nengkono bayar nggak apa-apa. Bayar, wani bayar aku toh mbak. Bayar sama nggak apa-apa. Wani aku. Lapo gak gelem di kancani agent, kan sama aja toh. Masalahnya jen malah dibubarin ini aja. Masa Banyak yuk bingung. gitu. Aku pengennya kan Sabtu itu aku mau ke sana, aku bangun pagi jam 6 aku berangkat gitu loh, biar cepet selesai aku pagi ya. Jam 6 berangkat 1 jam, sampean jam 7 8, jam 7 belum buka. Aku aja kepeten, cik rong tangi gue jam setengah 10. Sama mandi. Saya ke Swibi. Lah kan kerja no. Iya tapi bangkongan aku. Tak tunggu nih wawancara. Aku paling nggak bisa kalau bangun pagi mbak. Aku paling bangun pagi paling cepet itu jam songo bangun pagi. Terus habis itu aku harus ngopi dulu baru punya tenaga. Paling tidak aku jam 10 baru ready. Itu pun aku cek kerip. Jangan Sabtu ini, mending hari Senin aja. Senin tuh bosku kerja, anak-anakku 2 sekolah. Anakku yang 1 sekolah, yang bayi di rumah sama siapa aja. Oh, nggak bakalan boleh dibawa anakku sama bosku. Oh, Joko bayi ta iki? Iya, jaga bayi sama anak sekolah. Gitu. Mana dipecah? Oh, gitu. Oke. Nggak apa-apa, sampean berangkat aja, nanti tak pandu, tak teropong dari jarak jauh kayak gitu ya. Kalau saya harus datang ke imigrasi pagi itu aku paling nggak bisa ya. Aku takut nanti molor sampai jaga no, terus mari ngono aku nggak bisa datang kayak gitu. Jadi aku bismillah kesana sendiri gitu ya. Bisa, dengerin saya ya. Sampean harus bawa paspor lama, paspor baru, kontrak kerja, EKTP, terus fotokopi KTP majikan, ya enggak? Terus habis itu sama surat dari majikan. Terus surat sampean setiap bulan kan ada tanda tangan gaji kan. Nah, itu semuanya dibawa. Terus difotokopi semuanya tadi itu difotokopi. Terus tinggal ngisi formulir 988A. Formnya kalau 988A aku punya linknya, nanti tak kirim ke sampean. Nanti suruh majikan ngeprint boleh, atau sampean datang ke tempat tukang fotokopi, di print juga boleh, sekalian fotokopi semuanya kayak gitu. Terus sampean harus datang ke imigrasi Wancai, terus lantai 3, masukin dokumennya sampean semuanya itu di jendela yang kosong antara 1, 2, 3. Jadi antara 1, 2, 3 mana yang kosong masukin aja, bilang aja, sampean bilang extend visa same employer, bilang aja majikan yang sama, extend visa same employer kayak gitu ya. Terus nanti pasti dicek kan dokumennya, sama dicek overstay ya, iya, bilang aja kayak gitu. Terus habis itu kan nanti dokumen ditumpuk, terus sampean suruh duduk, dipanggil nama, ditanyakan kenapa kok mau overstay. Habis renew paspor aku nggak tahu kalau harus extend visa, aku baru buka pasporku baru tahu, makanya aku langsung ke sini. Selesai. Terus nanti suruh duduk lagi, terus tinggal nunggu panggilan, dipanggil nama sampean, bayar 230, wes ngintik, gak usah bayar aku kan, selesai.
Dan Iya. itu cek, nggak, aku tanya yang buat tanda tangan gaji itu semuanya harus difotokopi apa satu aja itu? Semuanya dari sampean kontrak terakhir itu, kontrak terakhir Berarti sampean kan satu persatu ya? kok satu persatu, bukan di lembaran toh? Iya kan, punyaku itu lembarannya satu dibalik, satu dibalik, satu dibalik gitu. Berarti ada Nggak dua, satu lembar gitu. berarti ada 24 lembar. Iya, kira-kira segitulah. Yo Apa pokoknya di bawah semua? bawa semua aja lah, daripada bolak-balik sampean bawa aja semuanya. Pokoknya yang kontrak terakhir itu kan sampean bulan 5 kan habis tahun 2024. Jadi kan sampean telat 7 bulan untuk tidak lapor extend visa, kan telatnya 7 bulan kayak gitu, nggak ada masalah. Yang penting ada surat dari majikan, sampean masih ada penjaminnya majikan, menyatakan majikan itu bahwa sampean itu selama sampean telat extend visa, sampean masih kerja sama majikan. Cuma lupa tidak extend visa selepas renew paspor, ngono tok wis nggak ada masalah. Aman, tentram, sentosa, sampean tidak akan masuk penjara, tidak akan kena denda puluhan juta kayak gitu loh. Itu kayak temen aku yang udah dua kali itu gimana sih? 2 kali overstay Selama- Tapi tetap majikan sama. nggak apa-apa, cuma kan pasti Nggak apa-apa dimarah ya? sama imigrasi, pasti dimarah loh. Lupa terus, ini dokumen kamu nggak boleh lupa lain kali. Yes sir, sorry itu. Kontraku kewajiban ya. Ya kenapa sih kok harus dilewer sampai lali-lali kayak gitu? Diingat-ingat dibunderi tok, ojo pas dibunderi pas gajian, sing dieling-eling pas gajian tok ae. Enggak, dulu kan enak loh, saya tinggal ke Makau, cuci naik bis udah gitu loh. Sekarang itu ngingetnya tuh lali, jarang buka-buka kayak gini, mikir kerjaan. Makanya nonton YouTube saya biar nggak lali. Oh iya, cek lagi Baru tahu aku paspornya. aja. Masa? Ulang tak subscribe. Iya, aku baru tahu, aku tuh buka itu. Apa namanya? Google, extend visa, munculnya sampean, terus tak dari YouTube ya, wis lah. Makanya aku perlu nomor reklaman kan yang komen. Oh iya. Simpen. Iya. Yang urgent aja kayak gini. Jadi kan aku ada yang minta dikasih tahu caranya kayak gitu kan. Jadi nggak ada masalah selama tetap masih sama majikan, itu nggak akan ada masalah. Cuma nanti kan dikasih tahu sama imigrasi, lain kali jangan lupa lagi. Yes sir, kayak gitu. Thank you sir, kayak Kalau gitu. bahasa di kantonis tapi enggak gitu mudah. Kantonis Inggris. Inggris. Oh. Nah, kantonis dia orang coba sungguh Inggris kok masalah Oh. anak bisa bahasa Inggris ya. Oh, ya wis malah penak toh bisa Inggris, kan cuma di Tapi sadis aja, itu imigrasi nih. siapa bilang sadis itu bagi arek-arek yang nggak mudeng bahasa, tidak omong A jawabannya B. Mungkin ya. Itu baru sadis. Tapi selama kita diajak ngomong itu paham, nyambung, nggak mungkin sadis. Kayak gitu mbak. Makanya Saya perlu nulis surat nggak sih? perlu Majikan saya aja yang sampean nulis surat minta ya maaf gitu ya? yes betul sekali, sampean juga harus permohonan maaf bahwa saya yang dokumen atas nama ini masih bekerja sama majikan ini, selepas renew paspor lupa tidak extend visa, dan selama saya dari bulan 12 sampai hari ini saya masih bekerja sama majikan siapa namanya kayak gitu kan, dan saya setiap bulan masih tetap terima gaji berapa kayak gitu dari majikan sesuai kontrak kerja kayak gitu. Terus mohon sir and madam untuk istilahnya memperpanjang visa saya sampai finish kontrak visa habis, selesai tanda tangan gitu aja, nggak ada masalah. Wes pokoknya sampean olah kata-kata intinya seperti itu aja intinya. Pokoknya to immigration officer kayak gitu kan, sir and ma'am, I'm sorry, my name is Sopo kayak gitu kan, Hong Kong ID berapa, terus passport number berapa, kontrak number berapa kayak gitu kan. Saya minta maaf karena terlambat untuk extend visa dikarenakan saya
lupa kayak gitu ya. Nah sekarang saya mau extend visa, lengkapi visa saya sampai selesai. Selama saya dari bulan 12 sampai sekarang saya masih bekerja sama majikan namanya siapa ya kan, terus under kontrak number berapa, dan setiap bulan saya terima gaji berapa dari nama majikan siapa, selesai, tanda tangan, gitu aja. Intinya seperti itu, sampai olah alih sendiri lah kata-katanya kayak gitu ya, ben pinter ngono lho ya. Iya, saya. Lek njaluk gonceng terus engko kan gak pinter-pinter. Piye? Iya. Enggak, itu berarti visa yang di paspor lama, aku kan bikin paspor baru yang 10 tahun ini. Berarti visa yang nempel di paspor lama itu juga di fotokopi? Fotokopi Apa harus yang saya aja. kirim ke sampean itu? Sebenarnya yang sampean kirim ke saya aja itu oke. Yang sampean kirim ke saya. Sekarang visanya itu kan, tapi nggak ada salahnya sampean fotokopi. Fotokopi kan cuma 5 sen toh. Daripada bolak-balik. Kalau di imigrasi kan $2. Kalau di luar kan murah. Iya. Iya, Gitu. iya. Mending turah daripada kurang, ya enggak? Iya. Gitu. Wes nggak popo. Datang pagi jam 9 ya. Makasih ya, Cek. Oke, siap. Nanti hasilnya bagaimana kasih Makasih kabar ya. banyak, Cek. Oke, hasilnya bagaimana kasih Iya, kabar ya. makasih ya, Cek. Oke, yuk. Bye-bye. 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 Oke teman-teman ya, alhamdulillah ini mbaknya berani. Jadi siapapun yang lagi punya masalah tentang telat untuk tidak extend visa, jadi nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah bingung, wes nggak usah greweli sampai ngeredek kayak gitu. Jadi itu adalah masalah kecil karena keteledoran aja. Selama teman-teman itu masih bekerja sama majikan, jadi nggak ada masalah kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang telat extend visa, syaratnya minta surat keterangan dari majikan, surat penjamin kayak gitu ya, bahwa menyatakan selama telat extend visa kan overstay. Selama overstay itu kita masih bekerja sama majikan dan menerima gaji setiap bulannya berapa, kayak gitu aja sih. Terus yang kedua, fotokopi juga paspor yang baru, terus e-visa juga difotokopi, kontrak kerja juga difotokopi, terus Hongkong ID juga difotokopi, terus slip gaji setiap bulan itu juga harus difotokopi, dan isi formulir 988A. Siapkan uang cash 230, selesai. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau minta ditemani pan pasti bayar jasanya orang kayak gitu, daripada duitnya digawe bayari yang lainnya, mendingan disangoni ae. Tinggi tuku tahu tempe apa tahu tinggi tuku rawon kayak gitu ya. Oke, sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.